Chen yang tidak bergerak sama sekali, tetapi pemuda itu hampir terjatuh. Wajah Chen yang menjadi gelap, sebaiknya kamu jujur di sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tianxin menyeka air mata di wajahnya, dengan mata merah, dan berkata, saya Tianxin, apa yang kamu lakukan? Inginkan dari saya. Besok balai pengobatan tradisional Tiongkok Tiangu kami akan dibuka, dan saya mengundang Anda untuk menghadiri upacara pembukaan. Pemuda lain mengambil undangan emas dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Tianxin. Tianxin tidak menjawab. Klinik pengobatan tradisional Tiongkok Tiangu dibuka di sebelahnya dan merekrut semua orang dari klinik mereka. Sekarang dia bahkan datang ke pintunya untuk mengiriminya undangan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah provokasi. Saya tidak akan pergi. Tianxin berkata, kalian terlalu banyak menindas orang lain. Kami terlalu banyak menindas orang lain. Seorang pemuda berusia 20-an masuk dari luar, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Tersenyumlah, apakah ayahku yang terlalu sering menindas orang lain, atau ayahmu yang terlalu sering menindas orang lain? Jangan berpikir bahwa jika dia mati, hal-hal yang dia lakukan di masa lalu bisa terhapuskan. Jangan pernah memikirkannya. Keluarga Duan kita tidak akan pernah melupakannya. Tuan, kedua pemuda itu dengan cepat menyingkir, dan pemuda itu berjalan tepat di depan Tianxin. Tianxin, kamu tidak akan melupakanku, kita telah bertemu ketika kita masih anak-anak. Duan Fei. Ketika Tianxin melihat pemuda di depannya, dia memanggil namanya. Itu benar, ini aku. Duan Fei memandang Tianxin dengan senyum sinis di bibirnya dan berkata, kamu tidak menyangka kami akan kembali, kan? Tianxin menggigit bibirnya dengan ringan, seolah dia punya sesuatu untuk dikatakan. Ketika dia membuka mulutnya, dia mendengar Duan Fei terus berkata, jangan berpikir jika ayahmu meninggal, keluhan antara keluarga Duan kami dan keluarga Tianmu akan terhapus. Hanya ketika kamu pusat kesehatan akan hilang sepenuhnya, akankah keluhan antara kedua keluarga kita berakhir? Tianxin, semua orang di pusat kesehatanmu ada di balai pengobatan tradisional Tiongkok Tiangu, dan sekarang hanya kamu yang tersisa. Karena kita sudah saling kenal ketika kita berada di sana, muda, saya dapat mengizinkan Anda datang ke pusat kesehatan kami untuk menjadi dokter yang menyiapkan obat. Duan Fei, jangan melangkah terlalu jauh. Tianxin mendengar kata-kata Duan Fei dan berkata dengan marah, ayahku banyak membantu keluargamu saat itu. Lupakan saja jika kamu tidak berterima kasih. Kembalilah dan ambil uang itu dari klinik pengobatan tradisional Tiongkok Renyi kami. Semua orang melakukan perburuan untuk menjatuhkan pusat kesehatan kami. Anda dan keluarga Duan, membalas kebaikan dengan balas dendam. Membalas kebaikan dengan balas dendam. Hah, kalau bukan karena ayahmu, bagaimana bisa kita meninggalkan Zonghai dalam keadaan kacau balau? Duan Fei mencibir, ayahku sekarang. Dokter terkenal, ayahmu sudah meninggal, tetapi klinik pengobatan tradisional Cina Renyi masih ada. Hanya dengan membiarkan klinik pengobatan tradisional Cina Renyi Anda sepenuhnya menghilangkan kebencian ayahku dan aku. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Singkatnya, klinik pengobatan tradisional Tiongkok Tiangu kami akan resmi dibuka besok, jika waktunya tiba, lihat apakah ada orang lain yang datang ke tempatmu untuk berobat. Setelah Duan Fei mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Su Jing menarik-narik pakaian Chen Yang dan berbisik, sepertinya dia dan Tianxin adalah kekasih masa kecil. Set, Chen Yang memberi isyarat kepada Su Jing untuk berhenti berbicara omong kosong. Wajah Tianxin terlihat sangat jelek saat ini. Chen Yang meletakkan tangannya di bahu Tianxin, saya tidak suka menanyakan gosip, tapi kali ini, saya. Sebelum dia selesai berbicara, Tianxin berkata langsung, kedua keluarga kami dulu adalah tetangga, dan ayahnya juga belajar kedokteran. Dia sering meminta nasihat ayah saya, dan ayah saya mengajarinya segala yang dia bisa. Namun kemudian ayah saya mengetahui bahwa ayahnya sering berpraktik kedokteran dengan menyamar atas nama ayah saya. Beberapa anggota keluarga pasien datang untuk bertanya ayahku menanyainya. Karena marah, dia membeberkan tipu daya tercela ayahnya di depan umum, dan ayahnya pindah dari kota Zonghai. Tianxin menceritakan kisah perselisihan antara keluarganya dan keluarga Duan. Pada saat ini, Chen yang tiba-tiba teringat akan pembongkaran baru-baru ini.
Anda harus tahu bahwa perusahaan pengembang real estate yang dibuka oleh Tang Rui memiliki banyak hutang, bahkan jika Tang Rui sangat menyukai tanah Tianxin, dia mungkin tidak akan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Terlebih lagi, tanah Tianxin pada awalnya tidak dibongkar oleh pemerintah. Bahkan jika Tang Rui mengambil tanah keluarga Tianxin, tidak ada cara untuk mengembangkannya secara komersial. Mungkin masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Duan. Setelah Tianxin selesai berbicara, Chen yang menepuk bahu Tianxin dengan ringan, pihak lain jelas sengaja mencari masalah. Karena mereka ada di sini, kita tidak bisa duduk di sini seperti ini. Bukankah mereka akan buka besok? Lalu klinik pengobatan tradisional Cina Renyi kami juga akan dibuka besok. Ah! Tanda seru. Ketika dua gadis cantik Su Jing dan Tianxin mendengar kata-kata Chen Yang, mereka semua mengeluarkan suara terkejut. Semua orang di klinik medis mereka telah pergi ke klinik pengobatan Tiongkok di sebelahnya. Bahkan jika mereka memposting informasi rekrutmen sekarang, mereka tidak akan dapat menemukan siapapun untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin besok bisa dibuka? Kami tidak punya siapa-siapa sekarang. Tianxin berkata, ini semua salahku. Saya pikir orang-orang itu adalah karyawan lama saya. Saya sangat mempercayai mereka, dan kontrak yang ditandatangani dengan mereka tidak memiliki klausul yang mengikat. Chen Yang, aku minta maaf. Kamu telah mengatakan minta maaf beberapa kali. Chen Yang mendengar bahwa Tianxin merasa sangat bersalah. Dia menempelkan bibirnya ke telinga Tianxin dan berkata dengan sengaja dan jahat, jika kamu benar-benar merasa kasihan padaku, kalau begitu kencanlah denganku. Chen yang hanya ingin menyesuaikan suasana dan tidak terlalu memikirkan hal lain. Tapi dia tidak menyangka Tianxin akan menggigit bibirnya dan mengangguk dalam diam. Untuk sesaat, Chen yang tercengang. Lelucon ini terlalu besar. Sekarang jika saya memberitahu Tianxin bahwa itu hanya lelucon, saya khawatir itu akan membuat Tianxin semakin marah. Chen yang merasa bahwa Tianxin harus keluar dari psikologi kompensasi dan setuju untuk berkencan dengan Chen yang setelah kejadian itu berlalu, Chen yang menemukan kesempatan untuk berbicara dengan jelas kepada Tianxin, dan masalah tersebut berlalu seperti ini. Memikirkan hal ini, Chen yang tidak melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini, tetapi memandang Su Jing, bawakan saya kertas A4 dan cetak 3 kata undangan di atasnya. Itu saja, tidak ada lagi. Su Jing tidak yakin dan bertanya lagi. Itu saja, ayo kita cetak sekarang. Karena tetangga mengirimi kita undangan, kita harus membalas dan mengirimkan undangan kita. Chen yang berkata, aku beri waktu 3 menit dan serahkan saya. 1 menit sudah cukup, kata Su Jing. Semenit kemudian, Su Jing berlari membawa selembar kertas A4, bos, bagaimana menurutmu? Saya melihat hanya ada 3 karakter besar di undangan itu. Bagus sekali. Chen yang mengangguk puas. Tianxin bertanya dengan cemas, apakah ini bagus? Apakah buruk? Chen yang berkata, undangan kami sederhana dan langsung. Aku sedang membicarakan tentang pembukaannya besok. Tianxin berkata, berapa banyak orang yang harus diundang, bukan? Tapi teman-teman ayahku menjaga jarak tertentu dari keluarga kami karena kakakku. Chen yang menyela Tianxin, jangan khawatir tentang ini. Serahkan semuanya padaku. Yang harus kamu lakukan hanyalah berpakaian bagus besok. Kamu adalah pemilik klinik pengobatan tradisional Tiongkok Renyi. Tianxin mengangguk, mengulurkan tangannya secara alami, dan meraih lengan Chen Yang. Tianxin berinisiatif memegang lengan Chen Yang. Pada saat ini, hati Chen Yang tergerak. Tianxin ini sepertinya serius. Chen yang berpura-pura tidak menyadarinya dan memanggil Su Jing, Su Jing, kamu tinggal di sini untuk menjaga rumah. Tianxin dan saya akan bermain di gym. Bermain di gym. Saya ingin pergi juga. Su Jing mendengar Chen yang berkata bahwa dia ingin bermain di gym. Matanya bersinar. Dia suka ikut bersenang-senang dan berinisiatif untuk memegang lengan Chen yang lain. Bos, bagaimana kalau kita bermain lebih besar? Bermain lebih besar. Bagaimana cara bermainnya? Tanya Chen Yang. Su Jing langsung meletakkan tangan Chen Yang di pinggangnya, pegang kedua gadis cantik kita dan datanglah ke klub untuk membuat pria-pria itu cemburu. Iya, Tianxin setuju, Chen Yang, tunggu aku ingin pergi dengan memakai rok. Segera, Tianxin mengenakan rok Jack dan sepasang kuncir kuda di depan Chen Yang, bagaimana? Bukankah itu sangat polos dan lucu? Ayo pergi, kata Chen Yang.
Klinik pengobatan tradisional Cina Tiangmu dan klinik pengobatan tradisional Cina Renyi dipisahkan oleh sebuah toko, bisa dikatakan keduanya hampir dibuka bersebelahan. Tapi balai pengobatan tradisional Tiongkok Tiangmu memiliki reputasi yang bagus. Kami menyewa beberapa pos jaga di dekatnya, memasang plakat yang menarik perhatian di atasnya, dan menggantungkan papan nama yang menarik perhatian di pinggir jalan di depannya. Tempat parkir telah disiapkan di depan pintu. Ketika Chen yang masuk ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok Tiangmu sambil menggendong Tianxin dan Su Jing, dia melihat beberapa orang dari klinik mereka sibuk. Seorang pria berusia 40-an mengenakan jas putih. Ketika dia melihat Tianxin, dia berbalik dan pergi. "Paman Wang!" teriak Tianxin. Pria itu berhenti. Dia adalah Wang Teng, seorang apoteker di klinik pengobatan tradisional Tiongkok Renyi, dan telah bersama ayah Tianxin selama 4 atau 5 tahun. Putranya pergi belajar ke luar negeri dan meminjam sejumlah uang dari ayah Tianxin, hingga saat ini uang tersebut belum dilunasi. Wang Teng sedikit malu, "Saya sedang sibuk sekarang. Tunggu sampai saya selesai." Tianxin berkata, "Paman Wang, aku di sini bukan untuk mencarimu." Setelah mendengar kata-kata Tianxin, Wang Teng menghela napas lega. Karyawan lama lainnya juga menghindari Tianxin. Mereka juga tahu bahwa mereka salah, jadi mereka semua mengundurkan diri dan pergi bekerja di klinik medis sebelah tanpa menyapa Tianxin. Siapa yang memberi tahu mereka bahwa gaji yang ditawarkan kepada mereka di sini lebih tinggi? 30.000 sebulan, dan subsidi transportasi. Catering, dan perumahan juga disediakan. Bonus juga dijanjikan setiap akhir bulan. Kondisi yang ditawarkan Duan Fei kepada mereka sangat bagus sehingga mereka tidak bisa menolak. Terlebih lagi, mereka tidak optimis dengan klinik pengobatan tradisional Cina Renyi, sehingga mereka langsung datang bekerja di sini. Saat ini, Duan Fei dan seorang pria berusia 50-an baru saja turun dari lantai atas. "Paman Duan." Tianxin menyapa pria itu dengan senyum manis di wajahnya. Pria ini adalah ayah Duan Fei, Duan Tiancheng. Duan Tiancheng memandang Tianxin, senyuman di wajahnya menghilang, dan dia berjalan mendekat. Duan Tiancheng berkata, "Tianxin, kudengar kamu ingin mewarisi klinik medis ayahmu." "Iya," Tianxin berkata, "ini adalah keinginan terakhir ayahku. Saya berharap dapat meneruskan klinik medis keluarga kami." Duan Tiancheng dia berkata dengan nada menghina, "Kamu memenuhi syarat untuk membuka klinik medis. Saya menyarankan kamu untuk menutup klinik medis sesegera mungkin. Jangan terus mempermalukan ayahmu di sini." Sebelum Tianxin bisa mengatakan apapun, Chen yang sudah berkata, "Kami pusat pengobatan tidak hanya tidak akan tutup, tetapi juga akan tumbuh semakin besar. Ini adalah undangan dari klinik pengobatan tradisional Tiongkok Renyi kami. Anda dipersilakan untuk menghadiri upacara pembukaan kami besok." Chen yang mengambil alih undangan dicetak di kertas A4 dan menyerahkan ke Duan Tiancheng. Duan Tiancheng bahkan tidak mengangkat tangannya, tetapi Duan Fei mengambil alih. "Apakah ini undangan dari klinik kesehatan Anda?" Merasa malu, Duan Fei merobek kertas A4 di depan Chen Yang dan Tianxin, dan membuangnya, meninggalkan sobekan kertas di lantai. "Wang Teng, bersihkan tempat ini." Mengikuti kata-kata Duan Fei, Wang Teng sudah membawa sapu dan mulai membersihkan konfeti di lantai. Wang Teng menyapu di depan Tianxin, Chen Yang dan yang lainnya dan meminta mereka memberi jalan. Tianxin melirik Wang Teng dan menariknya kembali ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya. "Chen Yang, ayo pergi." Tianxin hendak pergi, tetapi Duan Fei berkata saat ini, "Tianxin, pusat kesehatanmu mungkin bahkan tidak memiliki petugas kebersihan sekarang, kan? Sekalipun apoteker Anda datang untuk membersihkan tempat kami, dia bersedia datang. Anda tidak berharap bisa membuka klinik kesehatan yang bagus dengan sedikit keterampilan medis Anda seperti kucing berkaki 3, bukan? Saya menasihati Anda, jangan malu, bahkan saudara laki-laki Anda bekerja sebagai pengantar barang di klinik medis kami." "Adikku." Tianxin terkejut dan menatap Duan Fei. Duan Fei tersenyum menghina dan berkata, "Kamu bahkan tidak tahu tentang ini, kan? Mengapa kakakku datang untuk mengantarkan barang?" kata Tianxin. "Kamu tidak percaya ya?" Duan Fei mengeluarkan ponselnya dan menelepon, maju ke depan. Saat Duan Fei menutup telepon, Tian Yaosheng sudah berlari mendekat. "Duan Fei, apakah kamu mencariku?" Wajah Tian Yaosheng dipenuhi dengan senyuman yang menyanjung. "Adikmu ada di sini." Duan Fei berkata, "Tolong beritahu adikmu untuk menutup klinik medis dan datang bekerja bersama kami."
Mengingat persahabatan masa lalu antara kedua keluarga kita, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk sebagai kakak dan adik. Saudari, mengapa kamu begitu keras kepala? Mengapa kamu tidak menjual klinik medis dan datang ke sini untuk bekerja? Tian Yaosheng berkata, Paman Duan sekarang adalah seorang dokter ajaib dan memiliki reputasi yang hebat. Majikannya adalah ahli medis Song Xianzi. Saya tinggal bersama Paman Duan selama sebulan. 50.000, dan mereka mengatakan akan memberi saya bonus di akhir bulan ini, yang setidaknya harus 30.000. Di mana kamu bisa mendapatkan pekerjaan bagus? Dengarkan saja kata-kata kakakmu dan jual klinik medis langsung ke Paman Duan. Kamu datang ke sini untuk bekerja. Aku bukannya tidak tahu malu sepertimu. Tiba-tiba Tian Xin berkata, apa maksudmu? Betapa tidak tahu malunya aku. Tian Yaosheng berkata dengan dingin, apakah menurutmu semua orang sama bodohnya denganmu? Tidakkah kamu tahu di dalam hati apakah kamu mempunyai kemampuan atau tidak? Mengandalkan Anda untuk perawatan. Silakan bermimpi. Tian Xin sangat sedih hingga dia hampir menangis lagi ketika Tian Yaosheng mengatakan ini. Siapa bilang klinik medis ini hanya mengandalkan Tian Xin? Chen yang tersenyum, saya seorang dokter, dan saya memiliki reputasi yang bagus. Mata Duan Tiancheng tertuju pada wajah Chen Yang dan bertanya dengan nada menghina, siapa kamu? Chen Yang. Duan Tiancheng sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar tentang Chen Yang dan bertanya, siapa tuanmu? Saya tidak punya master. Chen Yang berkata, saya memiliki keterampilan medis yang diturunkan dari nenek moyang. Keterampilan medis diturunkan dari nenek moyang kita. Saya tidak tahu Anda berasal dari keluarga pengobatan Tiongkok yang mana. Keluarga Chen. Duan Tiancheng tiba-tiba tertawa, kamu benar-benar mengira aku adalah anak berusia 3 tahun, kamu bisa menakutiku hanya dengan beberapa kata. Trikmu tidak berguna di hadapanku. Apakah gurumu Song Xianzi? Chen yang bertanya. Ya, guruku yang terhormat adalah ahli medis Song Xianzi. Duan Tiancheng berkata dengan bangga, dia tidak pernah menerima murid, tapi akulah yang dia terima sebagai murid yang tidak biasa. Song Xianzi tidak menerima murid. Siapa yang mengatakan itu? Mengapa saya ingat bahwa Song Xianzi memiliki banyak murid? Chen yang berkata, tahukah Anda bahwa Mao Jishi memiliki keterampilan medis yang buruk? Wajah Duan Tiancheng segera menjadi gelap, beraninya kamu menghina kakak seniorku Mao. Apakah aku menghinanya? Keterampilan medisnya memang kurang bagus. Chen yang berkata, dia mengenalku. Mengapa kamu tidak menelepon kakak laki-lakimu Mao dan bertanya? Ketika Duan Tiancheng mendengar kata-kata Chen Yang, matanya menatap wajah Chen Yang lagi. Sebelum Duan Tiancheng dapat mengatakan apapun, Duan Fei sudah berteriak, kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang penting. Apa kamu memiliki reputasi yang besar? Hanya karena kata-kata biasa kamu, kami harus mengganggu pamanku. Itu hanya lelucon besar. Chen yang tersenyum, saya tahu Anda tidak memiliki informasi kontak Mao Jishi. Tidak masalah. Saya memilikinya di sini. Bagaimana kalau saya meneleponnya? Saat dia berbicara, dia sudah mengeluarkan ponselnya dan sangat ingin memberikannya padanya. Mao Jishi menelepon. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar langkah kaki yang tajam datang dari pintu. Seorang wanita muda cantik berkacamata hitam masuk dengan cepat. Begitu Duan Fei melihat kecantikan ini berjalan dengan mengenakan kacamata hitam, dia tersenyum cerah dan buru-buru menyapanya, kelinci kecil di pinggir jalan, kamu lebih cantik secara pribadi daripada di ruang siaran langsung. Kelinci kecil aktif pinggir jalan memiliki sejumlah selebriti internet wanita populer dengan puluhan juta penggemar. Dia membuat janji dengan Duan Tiancheng untuk datang ke sini untuk perawatan medis. Kelinci kecil di pinggir jalan tidak melepas kacamata hitamnya, dan dia tidak berniat menjabat tangan Duan Fei yang terulur. Dia hanya menjawab dengan ringan, terima kasih atas pujiannya. Kelinci kecil di pinggir jalan memiliki suara yang menyenangkan yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Duan Fei mengulurkan tangannya, tetapi kelinci kecil di pinggir jalan tidak menjabat tangannya. Dia menarik tangannya kembali dengan canggung dan berkata, ayahku sedang menunggumu. Silakan ikut denganku. Saat dia berbicara, Duan Fei melotot ke samping. Pandangan sekilas ke arah Tian Xin membuat Tian Xin menyingkir. Duan Fei ini sama sekali mengabaikan persahabatannya dengan Tian Xin yang dia kenal sejak kecil, dan dia berperilaku seperti penjahat. Tian Xin tidak ingin berbicara dengan Duan Fei, jadi dia hanya berpura-pura tidak mengenal Duan Fei.
Kelinci kecil di jalan adalah nama online Zhao Xiaorou, dan dia sudah lama terbiasa dipanggil dengan nama online-nya. Saat ini, dia mengenakan kacamata hitam dan tidak memperhatikan Chen yang di sampingnya, dan berjalan lurus menuju Duan Tiancheng. Teman Zhao Xiaorou lah yang merekomendasikan Duan Tiancheng kepadanya, dan temannya merekomendasikan Duan Tiancheng kepadanya. Tiancheng memuji Hua Tuo karena masih hidup dan menyembuhkan penyakitnya. Zhao Xiaorou kebetulan merasa sedikit tidak enak badan, jadi dia membuat janji dengan Duan Tiancheng untuk menemui dokter. Zhao Xiaorou memiliki puluhan juta penggemar. Ruang siaran langsungnya memiliki ratusan ribu penonton. Pada awalnya, dia menghasilkan ratusan juta penjualan dalam satu siaran langsung, yang merupakan pengaruh yang sangat besar. Duan Tiancheng juga berharap Zhao Xiaorou akan membantunya mempromosikannya dan memberikan perhatian khusus kepada Zhao Xiaorou. Dokter Duan, saya seekor kelinci kecil di pinggir jalan. Zhao Xiaorou mendatangi Duan Tiancheng dan melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang murni dan lembut. Penampilan Zhao Xiaorou tahan lama. Faktanya, dia terlihat lebih baik secara langsung daripada di siaran langsung, jadi tidak perlu mempercantik atau melangsingkan wajahnya. Duan Tiancheng juga menonton siaran langsungnya, ketika melihat wajah polos Zhao Xiaorou, Duan Tiancheng juga terkejut. Selamat datang. Duan Tiancheng mengulurkan tangannya, ingin menjabat tangan Zhao Xiaorou. Tepat ketika tangan mereka hendak bersentuhan, mereka tiba-tiba mendengar Chen yang berkata, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Ketika Zhao Xiaorou mendengar suara Chen Yang, dia menarik tangannya kembali dan berbalik untuk melihat, dan kemudian dia melihat dengan jelas penampilan Chen Yang. Untuk sesaat, wajah Zhao Xiaorou menunjukkan senyuman manis kegembiraan, kaulah yang menyelamatkanku hari itu. Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Kebetulan sekali. Saat Zhao Xiaorou berbicara, dia sudah tiba di depan Chen Yang, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, mari tambahkan informasi kontak. Setelah hari itu, saya meminta orang-orang untuk mencari Anda, tetapi mereka tidak dapat menemukan Anda. Banyak teman air di siaran langsung saya kamar juga membantuku mencarimu, tetapi mereka tidak dapat menemukanmu. Beritanya, Zhao Xiaorou hanya fokus berbicara dengan Chen Yang. Duan Tiancheng dan Duan Fei diabaikan. Duan Tiancheng hendak berjabat tangan dengan Zhao Xiaorou, tetapi kata-kata Chen yang mengganggu idenya untuk menjabat tangan kecil Zhao Xiaorou. Setiap kali Anda melihat seorang gadis cantik, Anda harus menyentuhnya. Dalam hal ini, Duan Tiancheng sebenarnya tidak sebaik Mao Jixi. Mao Jixi adalah seorang sarjana yang buruk, tapi dia sangat disiplin dalam hal ini. Tatapan dingin Duan Tiancheng tertuju pada Chen Yang. Chen Yang kebetulan menangkap tatapan Duan Tiancheng. Chen Yang tersenyum pada Duan Tiancheng dan berkata, Dokter Duan, jangan lihat saya seperti ini. Jika Anda ingin menyentuh tangannya, tunggu sebentar. Anda dapat menyentuhnya dengan berpura-pura menemui dokter, saya berjanji tidak akan membeberkannya. Meskipun Duan Tiancheng memahami pikiran Chen Yang, dia tidak mau mengakuinya di depan wajahnya. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi menghina dan berkata, nakal. Duan Fei juga berkata, apakah kamu pikir ayahku akan sama jahat dan hina seperti kamu? Guru ayahku adalah Song Xianzi. Dari segi karakter. Sebelum Duan Fei selesai berbicara, Chen yang menyela dia, jika kamu tidak mengingatkanku, aku akan melakukannya, aku hampir lupa, kalian semua mengaku sebagai murid dari Medical Saint Song Xianzi, di mana buktinya? Duan Tiancheng bertanya dengan wajah cemberut, apakah kamu meragukan identitasku? Iya, Chen yang mengangguk, kalian membayar orang dengan harga tinggi, seringkali puluhan ribu yuan sebulan, dan bahkan pengantar barang dibayar 50.000 yuan. Tanda seru petik 2. Chen yang sengaja berhenti dan memandang Tian Yaosheng, aku tidak mengatakannya secara spesifik padamu, kamu jangan terlalu memikirkannya. Tian Yaosheng memarahinya di dalam hatinya, kamu benar-benar jahat. Apa bedanya mengatakan ini dan memanggil namaku secara langsung? Chen yang mengabaikan ekspresi Tian Yaosheng dan melanjutkan, bagaimana kamu bisa terlihat seperti ini? Membuka klinik medis seperti melakukan penipuan. Saya curiga identitasmu palsu. Lancang. Duan Tiancheng berkata dengan marah, kamu berani meragukan identitasku. Kamu menyebarkan rumor. Duan Fei, segera usir mereka. Orang-orang seperti itu tidak boleh datang lagi di masa depan. Jika kamu menemukan pengacara untuk menuntutnya, kamu harus menuntut dia meminta maaf secara terbuka.
Duan Fei berteriak keras, ini dia. Tanda seru. Sebelum Duan Fei selesai berbicara, Chen Yang sudah berkata, Duan Tiancheng, bukankah kamu murid dari Medical Saint Song Xianzi? Selama Anda bisa memberi tahu saya tentang penyakit kelinci kecil di pinggir jalan, saya tidak hanya akan segera pergi, tetapi saya juga akan memberi kompensasi kepada Anda sebesar 5 juta atas pencemaran nama baik. Apakah Anda berani? Ketika Duan Tiancheng mendengar kata-kata Chen Yang, dia merasa bahagia. Anda harus tahu bahwa Zhao Xiaorou telah memberitahu Duan Tiancheng tentang penyakitnya sebelumnya, dan Duan Tiancheng mungkin tahu semua tentang penyakit Zhao Xiaorou. Dia tidak menyangka Chen Yang akan menerimanya. Membuat taruhan dengan penyakit Zhao Xiaorou, dan Chen Yang pasti akan kalah kali ini. Dua penjaga keamanan telah berlari, mencoba mengusir Chen Yang. Pada saat ini, Duan Tiancheng melambaikan tangannya untuk menghentikannya, matanya menatap ke arah Chen Yang, dan mulutnya berkata, sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat kemampuanku dengan matamu sendiri. Oke, saya berjanji, tapi Anda harus mau mengaku kalah. Aku tidak pernah curang. Chen Yang setuju. Bagus sekali. Duan Tiancheng melirik Zhao Xiaorou, dan kemudian berkata, dia merasakan sesak di dadanya, kekurangan energi dan darah, ditambah lagi dia begadang, kurang tidur, dan pingsan sebentar-sebentar. Saya tidak tahu apakah saya benar. Zhao Xiaorou berkata dengan heran, ya, Kuanzong, Anda benar-benar seorang dokter ajaib. Setelah Duan Tiancheng selesai berbicara, dia memandang Chen Yang dengan bangga, apakah kamu masih meragukan identitas saya sekarang? Ternyata level murid Song Xianzi hanya seperti ini. Chen Yang berkata dengan nada menghina, sungguh dokter ajaib yang menurut saya itu omong kosong. Tidak, ini bahkan lebih buruk dari omong kosong, itu hanya akan membahayakan nyawa orang. Disebut sebagai dokter ajaib oleh Zhao Xiaorou, Duan Tiancheng menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Matanya menatap Chen Yang. Duan Tiancheng ingin melihat ekspresi tertekan Chen Yang, tetapi yang mengejutkan Duan Tiancheng, Chen Yang mencibir dan berkata, ini lebih buruk daripada omong kosong. Itu hanya akan membunuh orang. Song Xianzi akan kehilangan seluruh wajahnya. Chen Yang mengatakan ini. Segera saat mereka keluar, Duan Tiancheng dan Duan Fei keduanya memiliki wajah yang gelap. Mata Duan Fei melebar, saya pikir Anda datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah, kan? Tianxin, bawa anjing Anda pergi, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata-kata kasar Duan Fei sudah menghina Chen Yang. Bentak. Tiba-tiba, Chen Yang mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Duan Fei. Duan Fei mundur 2 langkah, dan ada bekas tamparan di wajahnya. Duan Fei menutupi sisi kanan wajahnya, jika kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Sebelum Duan Fei menyelesaikan kalimatnya, sepotong langit-langit jatuh dari tempat Duan Fei baru saja berdiri dan hancur berkeping-keping. Jika Chen Yang tidak menamparkan Duan Fei dengan tamparan foton itu, langit-langit akan jatuh menimpa kepala Duan Fei. Chen Yang memandang Duan Fei dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku orang yang berpikiran terbuka dan aku tidak akan peduli padamu. Duan Fei menutupi wajahnya yang terbakar dan melihat ke langit-langit yang rusak di tanah dengan rasa takut yang berkepanjangan. Dia benar-benar hampir celaka ditimpa langit-langit. Tetapi pada saat ini, Duan Fei tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Dia ditampar oleh Chen Yang, tetapi atas nama menyelamatkannya, Chen Yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia selalu merasa tamparan itu sia-sia. Bagaimana Duan Fei tahu bahwa Chen Yang sengaja melepas langit-langit? Chen Yang hanya ingin menamparkan Duan Fei dengan foton untuk membungkam Duan Fei. Chen Yang berhenti berbicara dengan Duan Fei dan memandang Zhao Xiaorou, kamu sebenarnya tidak sakit, tetapi kamu diracuni. Ah! Tanda seru. Ketika Chen Yang mengatakan ini, Zhao Xiaorou berseru. Sepasang mata berbinar menatap Chen Yang dengan ekspresi tidak percaya. Jangankan Zhao Xiaorou, bahkan Tianxin pun tidak bisa mempercayai kata-kata Chen Yang. Tianxin belajar beberapa keterampilan medis dari ayahnya, tetapi dia tidak mahir dalam bidang itu. Tianxin awalnya mempelajari media, dia hanya ingin memenuhi keinginan terakhir ayahnya, jadi dia kembali dan bersikeras untuk membuka klinik medis. Tianxin memandang Zhao Xiaorou, dan sepertinya dia tidak diracuni. Duan Tiancheng tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Chen Yang, menurutku seberapa mampu kamu. Ternyata kamu hanya menggunakan trik kotor ini. Kamu hanya menggertak untuk menakut-nakuti pasien.
Seorang dokter pembohong seperti kamu, aku banyak melihatnya, Nona Zhao, jangan takut. Saya jamin Anda tidak diracuni. Duan Tiancheng yakin, Zhao Xiaorou sepertinya tidak diracuni. Terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa Chen yang tahu bahwa Zhao Xiaorou diracun hanya dengan melihatnya. Tidak peduli bagaimana Chen yang melihatnya, sepertinya dia sengaja mencoba menakuti Zhao Xiaorou. Zhao Xiaorou sebenarnya setengah percaya dengan kata-kata Chen Yang. Sekarang setelah mendengar kata-kata Duan Tiancheng, Zhao Xiaorou memandang Chen Yang dengan sedikit lebih curiga, dan bertanya kepada Chen Yang dengan ragu, kamu bilang saya diracun, tetapi saya pernah ke rumah sakit untuk pemeriksaan sebelumnya, dan semua indikatornya normal. Rumah sakit mana? Tanya Chen Yang. Rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Kata Zhao Xiaorou, jangan pergi ke rumah sakit itu lagi di masa depan. Chen yang berkata langsung, jika mereka tidak dapat mendeteksi keracunan, rumah sakit semacam ini izinnya harus dicabut. Saya pikir Anda tidak ingin membayar 5 juta yuan, dan Anda sengaja mencari berbagai alasan untuk menipu. Duan Tiancheng berkata dengan bangga, saya tidak akan memberi Anda 5 juta sejak awal. Saya hanya ingin memberi pelajaran kepada pemuda sombong seperti Anda. Sekarang saya bisa pergi, saya tidak menginginkan 5 juta lagi. Jika Anda masih muda dan belum belajar dengan baik, Anda harus mengambil jalan yang benar di masa depan. Setelah Duan Tiancheng mengatakan ini, dia melihat ke arah Zhao Xiaorou lagi, Nona Zhao, izinkan saya melihat dengan baik penyakit Anda. Zhao Xiaorou menatap Chen yang dengan matanya yang jernih. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia mendengar Chen yang berkata, seharusnya ada tanda merah di tubuhmu yang mirip dengan tanda yang ditekan dengan jari. Zhao Xiaorou terkejut dan berkata, bagaimana kamu tahu? Duan Fei melihat cahaya terkejut di mata Zhao Xiaorou dan jantungnya berdetak kencang. Dia buru-buru berkata, dia pasti melihatnya, Nona Zhao. Jangan percaya padanya. Dia pasti melihat tanda merah di tubuhmu. Zhao Xiaorou memasang ekspresi aneh dan berkata dengan pasti, saya yakin dia tidak melihat tanda merah saya. Tanda merah Zhao Xiaorou ada di pangkal pahanya, dan hanya dia yang tahu di mana letaknya. Dan itu juga muncul dalam 2 hari terakhir. Zhao Xiaorou selalu mengira itu disebabkan oleh darah statis, dan berharap itu akan hilang dalam 2 hari. Tapi sekarang dia mendengar itu Chen yang kemudian Zhao Xiaorou menyadari bahwa itu bukan segel merah biasa. Chen yang memandang Duan Fei dan berkata dengan nada menghina, itulah reaksi setelah diracuni. Duan Fei, kamu sangat bodoh. Setiap racun ada hubungannya sesuai gejala, jika Anda tidak mengetahuinya, Anda tidak layak menjadi dokter. Saya bertanya-tanya, Dokter Duan, apakah dia tahu gejala apa ini? Chen yang memandang Duan Tiancheng. Saat ini, Duan Fei juga melihat ke arah Duan Tiancheng. Duan Fei berharap ayahnya bisa mengungkap kebohongan Chen Yang. Duan Tiancheng terbatuk dan tidak menjawab pertanyaan Chen Yang. Dia berkata kepada Zhao Xiaorou, Nona Zhao, jika qi dan darah tubuh kita tersumbat, mungkin akan terjadi kemacetan. Saya pikir, sebelum Duan Tiancheng selesai berbicara, Zhao Xiaorou telah menyela kata-kata Duan Tiancheng. Dia berkata, Dokter Duan, saya yakin itu bukan kemacetan. Kata-kata Zhao Xiaorou berarti dia sepenuhnya mempercayai kata-kata Chen Yang. Dia bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Duan Tiancheng. Dia memegang tangan Chen Yang dan berkata, jenis racun apa yang telah masuk ke tubuh saya? Apakah ini serius? Chen Yang memandang Duan Tiancheng dan putranya, dan berkata kepada Zhao Xiaorou, ini bukan klinik medis saya. Tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan. Jika Anda ingin mendengarnya, Anda dapat pergi ke rumah sakit saya. Klinik medis. Saya tidak menyangka Anda menjadi dokter. Mata Zhao Xiaorou berkilat gembira, lalu di mana klinik medis Anda? Di sebelah, kata Chen Yang. Zhao Xiaorou memegang erat tangan Chen Yang, kalau begitu ayo pergi. Chen Yang tidak bergerak dan melihat tangan Zhao Xiaorou yang memegang erat tangannya. Zhao Xiaorou sepertinya langsung mengerti dan dengan cepat melepaskan tangannya dan meminta maaf, saya terlalu bersemangat dan kehilangan kesabaran. Saya minta maaf kepada Anda. Saya melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Chen yang berkata, kamu adalah seorang selebriti internet populer, berhati-hatilah karena beberapa orang melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendapatkan popularitas Anda. Dokter Duan, saya pasti tidak menyebutkan nama Anda, jadi jangan terlalu memikirkannya,
meskipun keterampilan medis Anda memang tidak sangat bagus. Duan Tiancheng tidak mengatakan apa-apa, tetapi Duan Fei tidak dapat menahannya. Bertanya langsung, Chen Yang, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Ya, saya melakukannya dengan sengaja. Chen Yang mengakui langsung, kedua keluarga kita akan menjadi saingan mulai sekarang, dan aku tidak akan sopan padamu. Oh, tiba-tiba aku teringat. Chen Yang menoleh ke Zhao Xiaorou, klinik medis kami akan buka besok, dan kami mengundang Anda untuk menghadiri upacara pembukaan. Oke, saya pasti akan datang. Zhao Xiaorou setuju. Duan Fei hampir memuntahkan darah. Dia dan Duan Tiancheng setuju untuk mengundang Zhao Xiaorou ke upacara pembukaan mereka setelah menemui Dr. Zhao Xiaorou. Untuk memanfaatkan pengaruh besar Zhao Xiaorou, siapa sangka Chen yang mengundangnya juga. Klinik pengobatan tradisional Tiongkok renyih kosong. Chen yang membawa Zhao Xiaorou ke ruang konsultasinya. Bang, begitu Zhao Xiaorou memasuki ruang konsultasi, dia menutup pintu. Su Jing dan Tian Xin dikunci di luar. Chen yang terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu menutup pintu? Zhao Xiaorou berjalan langsung ke arah Chen Yang, wajah polosnya hampir menyentuh wajah Chen Yang, matanya yang jernih bersinar dengan cahaya yang tajam, kamu tidak berpikir aku benar-benar percaya apa yang kamu katakan, kan? Sejujurnya, bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki tanda merah di tubuhku? Aroma tubuh menyegarkan Zhao Xiaorou melayang ke hidung Chen Yang. Chen yang menggerakkan kepalanya ke belakang, maksudmu kamu tidak percaya sama sekali? Iya, Zhao Xiaorou duduk di kursi. Rambut hitamnya tergerai di bahunya, dan tulang selangka di lehernya terlihat. Zhao Xiaorou pantas menjadi selebritas internet, postur duduknya menunjukkan keanggunan dan godaan, dan paha putih rampingnya sangat mencolok. Namun, perhatian Chen yang tidak tertuju pada paha Zhao Xiaorou. Mendengar kata-kata Zhao Xiaorou, Chen yang tersenyum, kalau begitu kamu masih mengikutiku. Bukankah kamu pergi ke Duan Tiancheng secara khusus? Apakah kamu tidak melihatnya? Saya pikir dia adalah dokter ajaib, tetapi setelah melihatnya, saya tahu dia pembohong. Zhao Xiaorou terkekeh, indera keenam saya selalu sangat kuat, dan dia menatap saya dengan mata panas sehingga dia ingin menelanku, tidak peduli seberapa bagus dia menyamar, dia tidak bisa lepas dari indera keenamku. Benarkah? Bagaimana denganku? Tanya Chen Yang. Aku tidak bisa melihatnya. Zhao Xiaorou menggerakkan tubuhnya di depan Chen Yang, tapi aku yakin kamu adalah bintang keberuntunganku. Setiap kali aku bertemu denganmu, sesuatu yang baik akan terjadi, jadi aku memutuskan untuk mengambil foto Anda sekali saja. Oke, Anda membuat taruhan yang benar. Chen Yang melirik Zhao Xiaorou, Anda memang beruntung telah bertemu dengan saya. Saya tidak berbohong kepada Anda. Anda memang diracuni, dan kamu diracuni dengan waktu tidak lama, mungkin hanya dalam beberapa hari terakhir. Zhao Xiaorou menggigit bibirnya dengan ringan, oke, saya akui ada tanda merah di tubuh saya, tetapi tanda merah itu ada di paha, lalu mencoba mencari tahu di internet, dan di internet disebut penyakit menular seksual, tanya Chen Yang. Zhao Xiaorou mengangguk sedikit, tetapi detik berikutnya, dia menjelaskan, aku bersumpah demi Tuhan, aku belum pernah berhubungan seks. Sampai saat ini, aku belum jatuh cinta. Chen Yang tersenyum. Mata jernih Zhao Xiaorou menatap langsung ke arah Chen Yang dengan sedikit cemberut, kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Apakah kamu menertawakanku? Kamu salah paham. Chen Yang berkata dengan tenang, maksudku, kamu tidak perlu memberitahuku apakah kamu telah jatuh cinta. Aku tidak ingin menjadi pacarmu dan aku tidak peduli dengan kehidupan cintamu. Namun, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa bagian pribadimu telah muncul. Dua tanda merah di tubuhmu jelas bukan penyakit menular seksual, tapi sejenis racun yang kejam. Racun ini hanya efektif pada wanita. Bang! Zhao Xiaorou bertepuk tangan di atas meja. Begitu Chen yang mengatakan ini, wajah Zhao Xiaorou segera menjadi gelap, dan dia menatap langsung ke arah Chen Yang, bagaimana kamu tahu itu ada di bagian pribadiku, dan itu ada dua tanda merah. Anjing laut merah, aku belum pernah memberitahumu. Jantung Chen Yang berdebar kencang. Dia melihatnya melalui kewaskitaan, tetapi jika dia memberitahu Zhao Xiaorou tentang hal ini, Zhao Xiaorou akan segera jatuh. Chen Yang tersenyum sedikit, bukankah aku baru saja mengatakan itu? Racun ini disebut tidak berperasaan, dan gejala keracunannya seperti ini.
Tanda seru. Oh. Zhao Xiaorou menghela nafas lega dan mempercayai kata-kata Chen Yang, lalu bagaimana cara mengobatinya? Penyembuhannya mudah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kamu bisa diracuni? Chen Yang berkata, jika Anda tidak dapat menemukan orang yang meracuni Anda, meskipun saya menyembuhkan Anda, saya khawatir Anda masih akan diracuni. Seseorang meracuni, dan Chen yang berhenti bicara. Dan apa? Zhao Xiaorou bertanya. Sejujurnya, racun semacam ini tidak bisa membuatmu emosional. Chen yang berkata, setiap kali kamu memiliki dorongan hati, itu akan menjadi lebih buruk. Aku khawatir orang yang bisa meracunimu pasti sangat iri padamu. Apakah ada racun seperti itu? Seru Zhao Xiaorou. Racun jenis ini selalu ada, tetapi racun jenis ini adalah sejenis fudo. Ini pertama kali digunakan untuk wanita tak berperasaan yang mengkhianati pria mereka. Chen yang berkata, pingsanmu juga terkait dengan racun ini. Saya khawatir kamu memiliki dorongan hati saat itu. Tidak. Zhao Xiaorou segera menyangkalnya. Chen yang menatap langsung ke mata Zhao Xiaorou, saya memperingatkan Anda, setiap serangan racun ini akan lebih serius dari yang terakhir. Setelah itu, seluruh tubuh Anda akan terasa seperti terbakar, dan rasa sakitnya tidak akan tertahankan. Berhenti bicara, kataku. Zhao Xiaorou mendekatkan bibir merahnya ke telinga Chen Yang, saat itu, asisten saya menemukan film aksi asing untuk ditonton, dan saya hanya menontonnya karena penasaran, dan kemudian saya pingsan. Kata, seks, ada pisau di kepalanya. Kata Chen Yang. Wajah cantik Zhao Xiaorou memerah dan dia terus membela, saya benar-benar belum pernah jatuh cinta. Asisten saya menonton film semacam itu. Tidak perlu membela. Chen Yang berkata, apakah Anda ingin akupuntur atau pengobatan konservatif? Apa pengobatan konservatif itu? Zhao Xiaorou bertanya. Ribut, jika tidak ada dorongan, setidaknya tidak akan lebih serius dari sekarang. Kata Chen Yang. Bagaimana dengan pengobatan akupuntur? Yang itu sembuh dengan cepat. Chen yang berkata, tapi. Tanda seru. Mata Chen yang menyapu Zhao Xiaorou. Pada saat itu, Zhao Xiaorou tampaknya mengerti dan bertanya dengan ragu, apakah saya harus melepas pakaian saya? Apa yang kamu pikirkan? Chen yang berkata langsung, tetapi kamu harus menyiapkan uang, perawatan ini lebih mahal. Zhao Xiaorou, yang baru saja menaruh hatinya, bertanya dengan gugup, berapa? Chen yang mengulurkan jarinya. Zhao Xiaorou telah menonton banyak serial TV, dan menurut kesannya, banyak dokter ajaib yang menagih jutaan. Perawatan Duan Tiancheng menghabiskan biaya ratusan ribu atau jutaan bagi orang lain. 1 juta. Zhao Xiaorou bertanya. Aku bilang 10.000, kata Chen Yang. Panggilan. Zhao Xiaorou menghela nafas lega. Dia memegang kepalan tangan berwarna merah muda di tangan kanannya dan dengan ringan meninju Chen Yang, saya pikir itu 1 juta, 10.000 tidak mahal. Tentu saja, selebriti internet itu kaya. Chen Yang berkata, karena Anda pikir itu tidak mahal, kalau begitu mari kita mulai suntikannya sekarang, kamu berbaring sekarang. Tanda seru petik 2. Apakah ini di sini? Zhao Xiaorou bertanya. Iya, kata Chen Yang. Zhao Xiaorou berbaring di tempat tidur seperti yang dikatakan Chen Yang. Tianxin, teriak Chen Yang. Tianxin yang berada di luar mendengar teriakan Chen Yang, segera membuka pintu dan masuk, kamu memanggilku. Kamu memberikan suntikan ini, kata Chen Yang. Aku. Tianxin tercengang. Meskipun dia telah belajar akupuntur, dia tidak pandai, yang paling penting adalah Tianxin tidak tahu penyakit apa yang diderita Zhao Xiaorou, jadi bagaimana dia bisa memberikan akupuntur. Apakah kamu tidak ingin belajar akupuntur? Tanya Chen Yang. Saya pikir. Tianxin berkata dengan cepat. Itu dia. Chen Yang berkata, aku akan mengajarimu 13 jarum akupuntur Xuanmen. 13 jarum akupuntur Xuanmen. Ketika Tianxin mendengar metode akupuntur ini, matanya tiba-tiba berbinar.